Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Restiani. Di sini saya akan mereview jurnal internasional. Di sini saya akan mereview 3 jurnal internasional. Di sini saya akan mereview dari latar belakang penelitian, kemudian tujuan penelitian, yang ketiga itu rumusan masalah, yang keempat itu metode penelitian, dan yang kelima itu hasil penelitian. Jurnal yang pertama itu berjudul The Effects of Psychosomatic Auditory, Visual, Intellectual as Learning Model Towards Student Competency Skill in SMP 1 Kota Baru, Dermas Raya. Latar belakang dari penelitian ini berawal dari wawancara peneliti dengan guru IPA Ibu Endang Triwanis, SPD di SMP 1 Kota Baru, Juli 2018. Disimpulkan beberapa masalah di kelas IPA yang perlu dihadapi. Yang pertama itu, motivasi siswa itu masih rendah. 2. Gaya belajar siswa yang heterogen. Yang ketiga, metode pengajaran guru yang belum efektif. Yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada guru. Dan yang kelima itu, nilai siswanya masih rendah. Dengan ini, di SMP 1 Kota Baru, dalam peningkatan motivasi siswa tersebut antara lain dengan memberikan suasana yang nyaman kepada siswa saat proses pembelajaran. Yang kedua, melibatkan siswa di dalam kelas dan membuat siswa itu lebih aktif. Dengan ini, SMP 1 Kota Baru menggunakan mode pembelajaran dari SAVI, yaitu Somatic, Auditory, Visual, Intellectual. Model ini hadir sebagai solusi dalam penelitian ini. Melalui model ini, siswa akan terlibat dalam proses pembelajaran dan cenderung lebih aktif, serta menuntut siswa untuk menggunakan akalnya. Mode pembelajaran SAVI akan memfasilitasi setiap gaya siswa di kelas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh metode pembelajaran SAVI, Somatic, Auditory, Visual, dan Intelektual pada kompetensi keterampilan siswa. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh metode pembelajaran Somatic, Auditory, Visual, Intelektual pada kompetensi keterampilan siswa. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan kuasi eksperimen. Dosen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Control Post-Test Only Design. Populasinya berupa siswa kelas 7. Pengambilan sampelnya dilakukan dengan menggunakan teknik purpose sampling pada kelas 7A sebagai kelas kontrol dan kelas 7B itu sebagai kelas eksperimen. Lambda observasi keterampilan digunakan sebagai instrumen di sini. Analisis data di sini menggunakan uji Man-Whitney-U dengan bantuan software SPSS 16. Hasil penelitiannya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen lebih tinggi hasilnya daripada kelas kontrol. Nilai rata-rata dari kelas eksperimen itu adalah 3 atau B, sedangkan kelas kontrol itu 270 atau B-. Dengan ini hasilnya terdapat peningkatan pada kelas 7 dalam kompetensi keterampilan dengan menggunakan model pembelajaran SAVI. Jurnal yang kedua itu berjudul The Effectiveness of Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual atau SAVI Learning Approach Assisted Problem Cut Toward the Student Learning and Achievement on Trigonometry Material of Mathematics Learning. Latar belakang dari penelitian jurnal yang kedua ini adalah melihat dari hasil penelitian sebelumnya, keefektifan pendekatan model pembelajaran SAVI memiliki keefektifan yang lebih baik dari model pembelajaran konvensional untuk proses pembelajarannya. Dengan ini, penelitian ini juga menggunakan pendekatan model SAVI untuk memahami keaktifan dan pembelajaran siswa, prestasi belajar matematika, materi trigonometri, dan mempertimbangkan. Dengan model pembelajaran SAVI ini dapat berguna untuk meningkatkan minat, motivasi, dan partisipasi siswanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Tegal yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran SAVI ini berbantuan kartu soal adalah yang pertama itu mencapai capaian target pembelajaran. Yang kedua itu adanya perbedaan antara siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran SAVI terhadap keaktifan dan prestasi belajarnya.
Yang ketiga, keaktifan dan prestasi belajar siswa lebih baik daripada siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran SAFI saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana efektivitas kartu masalah berbantuan pendekatan SAFI terhadap kehidupan dan prestasi siswa. Metode penelitiannya menggunakan cluster random sampling dengan sampel seluruh kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Tegal tahun pembelajaran 2016-2017. Selanjutnya, memilih secara acak 2 kelas dari seluruh kelas 10 dengan populasi penelitian. Kelas 10 MIA 1 itu untuk kelompok eksperimen berbantuan kartu soal, dan 10 MIA 2 itu kelompok kontrol dengan menggunakan pendekatan SAFI tanpa kartu soal. Variabel bebas dari penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran SAFI berbantuan kartu soal. Sedangkan untuk variabel terikatnya itu adalah keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa. Jenis penelitian itu kuantitatif dengan kuas eksperimen. Data diperoleh dari dokumentasi, tes, dan observasi. Perhitungan datanya menggunakan uji normalitas, uji hipotesis, uji homogenitas, dan uji MANOVA. Hasil penelitiannya yaitu pada siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Tegal menunjukkan yang pertama bahwa siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran SAFI berbantuan kartu soal itu mencapai target ketercapaian tujuan pembelajarannya. Yang kedua itu, terdapat perbedaan antara siswa yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran SAFI berbantuan kartu soal dan siswa yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan SAFI saja yang ditinjau dari keaktifan dan prestasi belajar siswanya. Dan yang terakhir, keaktifan dan prestasi belajar siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran SAFI berbantuan kartu soal lebih baik daripada siswa yang diajarkan dengan pendekatan pembelajaran SAFI saja tanpa berbantuan kartu soal. Dengan ini, pendekatan pembelajaran somatik, auditori, visual, dan intelektual ini atau SAFI berbantuan kartu soal berguna untuk secara rutin mempraktikkan pembelajaran yang dikerjakan siswa dalam kartu soal. Jurnal yang ketiga atau yang terakhir itu the development of learning media website based towards SAFI approach in online marketing subject to improve student learning achievement at vocational high school state in Sukoharjo. Latar belakang dari penelitian jurnal yang ketiga ini adalah dari masalah pada rendahnya nilai ujian nasional SMK di Kabupaten Sukoharjo. Adanya kurangnya penggunaan media sosial, kemudian model pembelajaran yang masih kurang dan rendahnya prestasi belajar siswa yang dicapai pada siswa SMK. Dengan ini harus dibutuhkan media pembelajaran untuk mendukung pembelajarannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar lebih meningkatkan hasil belajar dengan mengembangkan media berbasis website dengan pendekatan SAFI. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis website melalui metode pendekatan SAFI pada mata pelajaran pemasaran online dan menguji keefektifan penggunaan media pembelajaran di SMK Negeri Sukoharjo. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis website dengan pendekatan SAFI dalam mata pelajaran online marketing untuk meningkatkan prestasi belajar siswa SMK Negeri di Sukoharjo. Metode penelitiannya itu menggunakan penelitian R&D, Research and Development, populasi penelitian kelas 10 pemasaran SMK Negeri di Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini akan menguji data kuantitatif di lapangan. Penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa terhadap penggunaan media yang dikembangkan. Sedangkan untuk penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian penggunaan media pembelajaran penggunaan data kualitatif berupa validasi ahli, uji coba, dokumentasi lapangan. Hasil pendekatan kualitatif menggunakan penilaian ahli terhadap produk yang dikembangkan dan uji validasi ahli untuk membuat
perangkat lunak yang dibutuhkan untuk siswa dan guru mata pelajaran pemasaran online. Hasil penelitian ini adalah dari nilai pretest kelas eksperimen mendapatkan nilai rata-rata 28,7. Untuk kelas kontrol itu mendapatkan nilai rata-rata 66,4. Dengan ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest dari kelas eksperimen itu lebih tinggi daripada kelas kontrol. Berdasarkan pretest dan post-test yang dilakukan untuk kedua kelas, yaitu eksperimen dan kontrol, terdapat peningkatan skor rata-rata, yaitu 13,7 di kelas eksperimen dan 13,3 di kelas kontrol. Dengan ini, bahwa peningkatan skor pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kontrol, maka membuktikan bahwa media pembelajaran Safi berbasis website efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Sekian review jurnal dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.